warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik soleh? Perkenalkan, nama kakak Rahmah Zakiyatul Munawwarah. Di sini kakak akan mengajak kalian untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 di channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia, Belajar Mudah dari Rumah. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Jika sudah, mari kita mulai belajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran dengan benar. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan tasydid. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat tidak dibaca. Yang keempat, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Yang kelima, cermati bacaan bapak dan ibu guru ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Yang keenam, bacalah berulang-ulang hingga lancar. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami hal tersebut, yuk sekarang kita membaca bersama-sama Al-Quran Surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, setelah kita membaca Al-Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar, alangkah lebih baiknya kita menghafalkannya juga. Nah, dalam menghafal Al-Quran, kita hanya perlu mengulang per ayat hingga hafal. Namun, jika sekiranya Quran yang akan kita hafal memiliki jumlah ayat yang cukup banyak, maka kita bisa menghafalnya per 3 ayat terlebih dahulu. Adik-adik soleh, apakah kalian tahu mengapa surat ini disebut dengan surat At-Tin? Ya, kata At-Tin diambil dari ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95 dan memiliki 8 ayat. Surat At-Tin termasuk ke dalam surat Makkiyah. Sekarang kita akan membahas isi kandungan surat At-Tin per ayatnya. Di ayat yang pertama yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin merupakan buah yang bertekstur lembut dan enak. Buah tin juga mudah untuk dicerna. Buah tin bisa dijadikan sebagai obat dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Begitupun buah zaitun. Buah zaitun memiliki keistimewaan karena memiliki kandungan minyak yang banyak dan juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Di ayat yang kedua yang artinya dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai merupakan tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu yang pertama dan menjadi rasul. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat yang bertujuan untuk menghormati kesucian tempat tersebut.
Di ayat ketiga yang artinya dan demi negeri yang aman ini. Yang dimaksud dengan negeri yang aman yaitu kota Mekah. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang datang ke kota Mekah akan dijamin keamanan dan keselamatannya. Selain itu, kota Mekah juga memiliki banyak sejarah Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat yang keempat, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Subhanallah walhamdulillah, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan juga memberikan akal serta nafsu. Berbeda dengan hewan yang hanya memiliki nafsu saja. Manusia mampu menjaga keseimbangan di dalam tubuhnya agar menjadi mulia. Manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menggunakan akalnya. Di ayat yang kelima, yang artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia, walaupun manusia diciptakan dengan sempurna, bisa saja manusia berada di tingkat yang terendah jika ia tidak menggunakan apa yang ia miliki sesuai dengan fungsinya. Contohnya, manusia memiliki anggota tubuh seperti mata untuk melihat hal-hal yang baik, tangan untuk melakukan hal-hal yang baik, dan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Di ayat yang keenam, yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Jika kita bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan, maka kita termasuk orang yang beriman yang pahalanya tidak akan pernah terputus dan terus mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di ayat yang ketujuh, yang artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Adik-adik, apakah kalian tahu rukun iman yang kelima? Ya, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan hari pembalasan. Apapun yang kita lakukan selama di dunia, kebaikan, keburukan, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Nah, alasan Allah memberikan manusia akal dan hati agar kita tidak meragukan adanya hari akhir, agar kita berpikir tentang ciptaannya dan beriman kepadanya. Juga agar kita selalu melakukan kebaikan dan terhindar dari dosa dan kehinaan. Di ayat yang ke-8, yang artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Nah, di ayat ini Allah memberikan penegasan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik dan buruknya, sekecil apapun itu, Allah Maha mengetahui. Dan hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya kelak. Nah, adik-adik soleh, bagaimana? Menyenangkan bukan mempelajari Al-Quran Surat At-Tin? Semoga kita senantiasa termasuk ke dalam orang-orang yang beriman dan selalu melakukan kebaikan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai nama-nama Allah dan kitabnya. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika kalian suka pembelajaran kita hari ini, jangan lupa like, share, dan komen. Sahabat Pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.